Ayahku baru saja meninggal, tapi suamiku, ibu mertua, dan keluarganya langsung menyerbu rumah mewah peninggalan ayahku. Suamiku berkata, kalau kamu tidak setuju kami tinggal di sini, lebih baik kita cerai saja. Aku hanya tersenyum. Lalu 2 jam kemudian inilah yang terjadi. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma tanah basah yang baru digali bercampur dengan wangi melati dan mawar yang ditaburkan seadanya. Amira berjongkok, tangannya yang gemetar merapikan beberapa kelopak bunga yang jatuh di atas gundukan tanah merah yang masih lembab. Inilah rumah terakhir ayahnya, Pak Amrul Kusuma. Pria terhebat yang pernah ia kenal, satu-satunya sandaran hidupnya, kini telah tiada. Pandangannya kosong, menembus papan nisan kayu yang baru saja ditancapkan. Nama ayahnya terukir di sana, terasa begitu asing dan menyakitkan. Air matanya sudah kering, menyisakan jejak perih di pipi. Ia merasa hampa, seolah sebagian besar dari jiwanya ikut terkubur bersama jasad sang ayah. Prosesi pemakaman baru saja usai. Para pelayat dan kerabat jauh sudah mulai beranjak pergi, menyisakan keheningan yang memekakan telinga. Ia hanya ingin duduk di sini lebih lama, merasakan sisa-sisa kehadiran ayahnya untuk terakhir kali. Namun, sebuah sentuhan di bahunya membuyarkan lamunannya. Amira, ayo pulang. Sudah sore. Tidak baik berlama-lama di sini. Suara itu milik Faiz, suaminya. Nada bicaranya datar, tanpa kehangatan yang seharusnya diberikan seorang suami kepada istrinya yang tengah berduka. Amira menoleh, menatap wajah Faiz yang tampak lelah dan sedikit tidak sabar. Tidak ada jejak kesedihan di matanya. Hanya ada ketidaksabaran, seolah ini adalah sebuah tugas yang harus segera diselesaikan. Selama prosesi tadi, Faiz lebih banyak sibuk dengan ponselnya, membalas pesan entah dari siapa, daripada menenangkan istrinya. Amira merasakan tusukan kecil di hatinya, namun ia menepisnya. Mungkin Faiz hanya tidak tahu cara menunjukkan perasaannya. Ia mencoba memaklumi, seperti yang selalu ia lakukan selama 3 tahun pernikahan mereka. Tanpa berkata-kata, Amira mengangguk lemah. Dengan bantuan Faiz, ia bangkit berdiri. Kakinya terasa seperti jeli, goyah dan tak bertenaga. Ia menatap pusara ayahnya sekali lagi, membisikkan janji dalam hati bahwa ia akan menjadi putri yang kuat seperti yang selalu ayahnya inginkan. Perjalanan pulang terasa begitu senyap. Amira menyandarkan kepalanya di kaca jendela mobil, membiarkan pemandangan kota yang bergerak cepat menjadi latar belakang pikirannya yang kalut. Ia teringat semua kenangan bersama ayahnya di rumah besar mereka. Rumah yang penuh tawa, kehangatan, dan cinta. Rumah yang kini akan terasa kosong dan dingin. Faiz di sebelahnya fokus menyetir, jari-jarinya mengetuk-ngetuk setir dengan ritme yang menunjukkan kegelisahan. Ia beberapa kali melirik Amira, membuka mulut seolah ingin mengatakan sesuatu, namun kemudian menutupnya kembali. Amira terlalu larut dalam dukanya untuk menyadari ketegangan yang terpancar dari suaminya. Ia hanya ingin segera tiba di kamar, memeluk foto ayahnya, dan menangis sepuasnya tanpa ada yang melihat. Ia merindukan pelukan ayahnya, nasihat bijaknya, dan tatapan matanya yang selalu menenangkan. Kini semua itu hanya tinggal kenangan. Ketika mobil mewah mereka memasuki gerbang rumah yang menjulang tinggi, Amira merasakan keanehan pertama. Ada beberapa mobil lain yang tidak ia kenali terparkir di halaman depan. Bukan mobil para pelayat, karena mereka sudah pulang sejak tadi. Kening Amira berkerut. Siapa yang datang bertamu di hari duka seperti ini? Faiz memarkir mobil dan buru-buru keluar, membukakan pintu untuk Amira. Sikapnya yang tiba-tiba perhatian terasa janggal. Begitu Amira melangkahkan kakinya keluar dari mobil, pintu utama rumah terbuka. Bukan Baisumi, asisten rumah tangga mereka yang setia, yang membukanya. Melainkan Ibu Ifah, ibu mertuanya, yang berdiri di ambang pintu dengan senyum lebar yang sama sekali tidak pantas. Di belakangnya, tampak beberapa ipar dan kerabat dari pihak Faiz, menyebar di ruang tamu, mengamati setiap sudut ruangan dengan tatapan penuh minat. Amira terpaku di tempatnya. Jantungnya mulai berdebar kencang. Ini bukan kunjungan untuk mengucapkan bela sungkawa. Suasananya salah. Mereka tidak terlihat berduka. Mereka terlihat seperti sedang melakukan inspeksi. Ibu Ifah berjalan menghampiri, memeluk Amira dengan pelukan yang terasa palsu dan dingin. Sabar ya, Nak. Ikhlaskan bapakmu. Sekarang, kamu tidak sendiri. Ada kami di sini. Bisiknya, namun matanya melirik Faiz seolah memberi isyarat. Amira melepaskan pelukan itu dengan perlahan. Ia melangkah masuk ke dalam rumahnya sendiri,
dan merasa seperti orang asing. Ruang tamu yang biasanya rapi dan tenang kini riuh oleh suara tawa dan obrolan kerabat Faiz. Ada yang duduk di sofa mahal peninggalan ayahnya sambil meletakkan kaki di atas meja kaca. Ada yang berjalan-jalan, menyentuh guci antik dan lukisan di dinding, seolah sedang menilai harganya. Hati Amira terasa seperti diremas. Di mana rasa hormat mereka? Ayahnya baru saja dimakamkan beberapa jam yang lalu. Kenapa semua ada di sini, Mas? Tanya Amira pelan kepada Faiz. Suaranya nyaris berbisik. Faiz menelan ludah, menghindari tatapan mata istrinya. Mereka datang untuk menemanimu, sayang. Biar kamu tidak kesepian. Jawabnya, namun suaranya terdengar tidak meyakinkan. Ibu Ifah yang mendengar pertanyaan itu segera mendekat. Ia merangkul bahu Faiz, menatap Amira dengan tatapan superior. Tentu saja kami di sini, Amira. Faiz ini kan anak laki-laki satu-satunya ibu. Sebagai istri, kamu sekarang adalah tanggung jawabnya. Dan rumah ini, tentu saja, sekarang juga menjadi rumah anak ibu. Katanya dengan nada enteng, seolah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Amira mundur selangkah, rasa tidak percaya mulai menjalari seluruh tubuhnya. Apa maksud perkataan ini? Faiz hanya diam, menunduk, membiarkan ibunya mengambil alih pembicaraan. Saat itulah Amira sadar, suaminya tidak berada di pihaknya. Puncaknya tiba ketika semua kerabat itu berkumpul, menatap Amira seolah ia adalah terdakwa di pengadilan. Faiz akhirnya memberanikan diri, melangkah maju, dan berdiri di hadapan Amira, diapit oleh ibunya. Wajahnya yang tadi tampak gelisah kini mengeras, seolah topeng kepatuhan kepada ibunya telah terpasang sempurna. Ia menatap lurus ke mata Amira, mata yang sama yang dulu menatapnya dengan penuh cinta saat mereka mengucap janji suci. Amira, mulainya, suaranya dingin dan tegas. Ayahmu sudah tidak ada. Sebagai suamimu, sekarang aku yang menjadi kepala keluarga. Mulai hari ini, ibuku dan seluruh keluargaku akan tinggal di rumah ini. Ini juga rumahku, dan aku berhak membawa keluargaku ke sini. Amira terkesiap, mulutnya sedikit terbuka karena syok. Kata-kata itu, diucapkan di saat terlemahnya, terasa lebih tajam dari pisau. Ia menatap sekelilingnya, pada wajah-wajah serakah yang menatapnya penuh kemenangan. Kemudian ia kembali menatap suaminya. Kalau kamu tidak setuju, lanjut Faiz, suaranya semakin mantap, seolah mengulang kalimat yang sudah dihafalnya baik-baik, kita cerai saja. Dunia Amira seakan berhenti berputar. Hening. Ultimatum itu menggantung di udara, begitu kejam dan tidak berperasaan. Ia diharapkan memilih antara menyerahkan rumah peninggalan ayahnya atau kehilangan pernikahannya, tepat di hari ayahnya dikebumikan. Ibu Ifah tersenyum puas. Ia yakin menantunya yang lemah lembut dan baru saja kehilangan sandaran itu akan hancur dan pasrah. Mereka semua menunggu Amira menangis, memohon, atau menyerah. Tapi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Air mata yang tadi menggenang di pelupuk mata Amira surut. Rasa sakit yang menghunjam jantungnya berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan keras seperti baja. Ia teringat sesuatu. Sebuah bisikan dari masa lalu, sebuah janji, sebuah rencana. Alih-alih menangis, Amira mengangkat dagunya. Ia menatap Faiz, lalu Ibu Ifah, dan menyapu pandangannya ke seluruh wajah serakah di ruangan itu. Kemudian, sebuah senyuman tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibirnya. Senyuman yang tenang, misterius, dan sama sekali tidak menunjukkan kekalahan. Senyuman itu membuat Ibu Ifah mengerutkan kening, dan Faiz merasa sedikit merinding. Mereka tidak mengerti. Mengapa Amira tersenyum di saat dunianya seharusnya runtuh? Apa yang ia sembunyikan di balik senyuman misterius itu? Senyuman Amira membekukan suasana. Udara di ruang tamu yang tadinya penuh dengan arogansi kemenangan kini terasa berat dan canggung. Ibu Ifah, yang mengharapkan tangisan dan kepasrahan, justru dibuat bingung oleh reaksi menantunya. Senyuman itu bukan senyuman sedih atau pasrah. Itu adalah senyuman seseorang yang memegang kartu as, senyuman yang menyimpan rahasia. Faiz, yang tadinya merasa di atas angin, kini merasa seperti orang bodoh. Ia menatap ibunya, mencari jawaban, namun Ibu Ifah hanya balas menatapnya dengan kerutan dalam didahi. Para kerabat yang tadi riuh kini saling berbisik, mencoba mengartikan ketenangan Amira yang mengerikan. Mereka datang untuk menjarah, tapi mangsa yang mereka hadapi ternyata tidak gemetar ketakutan. Amira tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya membiarkan senyumannya melakukan semua pekerjaan, menabur benih keraguan dan kebingungan di antara mereka. Di balik ketenangan luarnya, pikiran Amira berpacu kencang, kembali ke sebuah sore yang cerah sekitar 6 bulan yang lalu. Saat itu, ayahnya, Pak Amrul Kusuma,
masih terlihat sehat dan bugar, meskipun dokter sudah memberitahukan tentang kondisi jantungnya yang semakin melemah. Mereka sedang duduk di ruang kerja sang ayah, sebuah ruangan yang paling Amira sukai di seluruh rumah. Ruangan itu beraroma khas campuran kertas tua, kulit, dan teh melati yang selalu diseduh ayahnya. Dindingnya dipenuhi rak buku dari kayu jati yang menjulang hingga ke langit-langit, berisi ribuan buku dari berbagai penjuru dunia. Dari jendela besar di belakang meja kerja ayahnya, tampak taman belakang yang hijau dan terawat, tempat favorit mereka untuk menghabiskan waktu bersama. Saat itu, Amira sedang dengan gembira menceritakan rencananya untuk merayakan ulang tahun pernikahan ketiganya dengan Faiz. Ia berencana membeli jam tangan mewah yang sudah lama diidam-idamkan Faiz. Pak Amrul mendengarkan dengan sabar, senyumnya hangat seperti biasa, namun matanya menatap Amira dengan sorot yang dalam, sorot yang menyimpan kekhawatiran. Setelah Amira selesai bercerita, ayahnya tidak langsung berkomentar. Ia bangkit dari kursinya, berjalan ke jendela, dan menatap taman untuk waktu yang lama. "Amira," panggilnya lembut, suaranya serak. "Kemarilah, nak." Amira menghampiri ayahnya. Mereka berdiri berdampingan, menatap bunga-bunga mawar yang sedang mekar. "Ayah bahagia melihatmu bahagia. Tapi cinta terkadang membuat kita buta," kata Pak Amrul pelan. Amira mengerutkan kening. "Maksud ayah?" Pak Amrul berbalik, memegang kedua bahu putrinya. Tatapannya serius. "Ayah sudah hidup cukup lama untuk bisa membaca karakter seseorang. Nak, Faiz, suamimu, dia bukan pria yang jahat, tapi dia lemah. Dan pria yang lemah sangat mudah dipengaruhi, terutama oleh orang yang paling tahu kelemahannya, yaitu ibunya." Amira hendak membela Faiz. Ia ingin mengatakan bahwa Faiz mencintainya, bahwa ibunya hanya terlalu protektif. Namun, cara ayahnya menatapnya membuatnya bungkam. Ini bukan sekadar nasihat biasa. Ayah melihat cara Ibu Ifah menatap rumah ini, menatap semua yang kita miliki. Itu bukan tatapan kagum, nak. Itu tatapan menginginkan, lanjut Pak Amrul. Dan ayah melihat bagaimana Faiz selalu menuruti setiap kemauan ibunya. Bahkan jika itu artinya harus mengabaikan perasaanmu. Ayah tidak mau, saat ayah sudah tidak ada nanti, kamu sendirian menghadapi mereka. Hati Amira mencelos mendengar ayahnya berbicara seolah umurnya tidak akan lama lagi. "Ayah jangan bicara seperti itu," isaknya. Pak Amrul memeluknya erat. "Setiap orang ada waktunya, sayang. Tugas ayah adalah memastikan kamu aman, dengan atau tanpa ayah di sisimu." Setelah menenangkan Amira, Pak Amrul mengajaknya duduk di meja kerjanya. Ia membuka laci paling atas, laci yang biasanya selalu terkunci. Di dalamnya hanya ada sebuah buku agenda tua, dan sebuah amplop coklat tebal yang tersegel. "Dengarkan ayah baik-baik, ini sangat penting," katanya dengan nada yang tidak menerima bantahan. "Ayah tidak tahu kapan waktunya akan tiba. Tapi jika saat itu tiba, dan mereka, Faiz dan keluarganya, menunjukkan sifat asli mereka seperti yang ayah khawatirkan, kamu tidak boleh menangis. Kamu tidak boleh menunjukkan kelemahanmu." Ia menunjuk laci itu. "Di saat terburuk terjadi, di saat kamu merasa paling terpojok, datanglah ke ruangan ini. Buka laci ini. Di dalam buku agenda ini, ada nomor telepon pribadi Pak Anom. Dia bukan hanya pengacara ayah, dia sahabat terbaik ayah. Hubungi dia, katakan padanya bahwa waktunya telah tiba. Lalu berikan amplop terakhir ini kepadanya saat dia datang." Amira menatap amplop tebal itu dengan bingung. "Apa ini, ayah?" Pak Amrul menggeleng. "Kamu tidak perlu tahu isinya sekarang. Anggap saja ini pelukan terakhir dari ayah, sebuah pelukan yang akan melindungimu saat ayah tidak bisa lagi memelukmu secara langsung." Ia kemudian memegang dagu Amira, memaksanya menatap matanya. "Dan yang terpenting, nak, hadapi mereka dengan senyuman. Bukan senyum tawa, tapi senyum tenang. Senyum yang membuat mereka bertanya-tanya. Di saat mereka mengira kamu akan hancur, tunjukkan pada mereka bahwa kamu terbuat dari baja yang ayah tempa. Jangan biarkan mereka melihat air matamu. Senyummu adalah perisai terkuatmu. Mengerti?" Amira, dengan berlinang air mata, mengangguk. Saat itu, ia tidak sepenuhnya mengerti. Ia masih berharap kekhawatiran ayahnya tidak akan pernah terjadi. Ia masih percaya pada cinta Faiz. Kini, berdiri di ruang tamu yang sama, dikelilingi oleh serigala berbulu domba, setiap kata ayahnya kembali terngiang dengan begitu jelas. Ultimatum Faiz adalah bel yang menandakan bahwa saat yang dikhawatirkan ayahnya telah tiba. Pengkhianatan ini begitu menyakitkan. Namun di sisi lain, Amira merasa luar biasa bersyukur. Ayahnya telah melihat semua ini akan terjadi.
Ayahnya tidak meninggalkannya sendirian. Ia telah dibekali senjata, peta, dan strategi. Senyuman di bibirnya bukan lagi sekadar akting, melainkan sebuah realisasi. Realisasi betapa besar cinta ayahnya, betapa jauh pemikirannya untuk melindunginya. Kenangan itu memberinya kekuatan. Rasa duka yang tadi melumpuhkannya kini berubah menjadi energi dingin yang terfokus. Ia bukan lagi korban yang lemah. Ia adalah Putri Amrul Kusuma. Ia mengalihkan pandangannya dari wajah-wajah bingung di depannya dan menatap jam dinding besar yang terbuat dari kayu jati. Jarum jam menunjukkan pukul 5 sore. 2 jam. Faiz dan ibunya memberinya waktu untuk hancur. Tapi bagi Amira, 2 jam itu adalah waktu hitung mundur menuju kebangkitannya. Beri aku waktu, ucap Amira akhirnya. Suaranya terdengar serak, namun stabil dan tanpa getaran. Beri aku waktu 2 jam untuk berpikir. Ibu Ifah dan Faiz saling berpandangan. Mereka mengira ini adalah taktik untuk mengulur waktu, sebuah tanda bahwa Amira akan segera menyerah. Ibu Ifah tersenyum meremehkan. Baik, 2 jam. Setelah itu, kami harap kamu sudah mengemasi barang-barangmu dari kamar utama untuk ibu tempati, katanya dengan angkuh. Faiz hanya mengangguk, kembali pada sikap arogannya. Mereka memberinya jalan, yakin bahwa gadis itu akan lari ke kamarnya untuk menangis. Namun Amira tidak berbelok ke arah kamarnya. Dengan langkah mantap, ia berjalan lurus menuju satu tempat di rumah itu yang menyimpan takdir mereka semua. Ruang kerja ayahnya. Apa isi amplop terakhir itu? Rencana apa yang telah disiapkan sang ayah untuk melindungi putrinya dari balik kubur? Pertunjukan baru saja akan dimulai. Pintu ruang kerja yang berat dan kokoh tertutup di belakang Amira dengan bunyi klik yang memuaskan. Suara itu seolah menjadi penghalang antara dunia luar yang kacau dan penuh keserakahan dengan tempat perlindungan terakhirnya ini. Seketika, hiruk-pikuk di ruang tamu meredam, tergantikan oleh keheningan yang akrab. Aroma teh melati dan kertas tua yang khas segera menyambutnya, memeluknya seperti pelukan hangat sang ayah. Untuk sesaat, Amira memejamkan mata, menyandarkan punggungnya di pintu kayu yang dingin, dan menarik napas dalam-dalam. Disinilah bentengnya. Disinilah ruang perangnya. Air mata tidak akan menetes di sini. Yang ada hanyalah fokus dan pelaksanaan sebuah rencana yang telah digariskan takdir untuknya. Ia tidak diberi waktu untuk berduka, maka ia akan menundanya. Sekarang adalah waktunya untuk bertarung. Sementara Amira mengumpulkan kekuatannya di dalam, di luar, pesta para penjarah telah dimulai. Kepergian Amira ke ruang kerja dianggap sebagai tanda kekalahan mutlak. Ibu Ifah, sang ratu serigala, langsung mengambil alih komando. Ia bertepuk tangan sekali untuk menarik perhatian semua orang. Senyumnya lebar penuh kemenangan. Nah, dengar semua. Sambil menunggu Amira selesai menangis dan berkemas, kita atur saja dulu pembagiannya. Rumah ini besar sekali, cukup untuk kita semua, serunya dengan suara melengking. Ia berjalan mengelilingi ruang tamu, dagunya terangkat angkuh, tangannya menunjuk ke sana kemari seolah ia adalah seorang jenderal yang membagi wilayah kekuasaan. Faiz, kamu dan Amira nanti bisa pakai kamar tamu utama di lantai bawah, yang dekat taman itu. Kamar itu cukup luas untuk kalian berdua. Faiz, yang berdiri canggung di tengah ruangan, hanya bisa mengangguk pasrah. Ia tahu kamar yang dimaksud ibunya. Itu adalah kamar yang bagus, tapi tidak sebanding dengan kamar utama di lantai 2. Ia melirik ke arah tangga, tempat kamar tidurnya bersama Amira selama ini berada. Kamar yang terhubung langsung dengan balkon pribadi yang menghadap ke seluruh halaman depan. Ia tahu persis kamar mana yang diinginkan oleh ibunya. Lalu kamar utama di lantai atas, yang paling besar itu, biar ibu yang tempati. Lanjut Ibu Ifah, mengkonfirmasi ketakutan Faiz. Ibu sudah tua, butuh istirahat yang nyaman. Lagi pula, pemandangannya paling bagus dari sana. Tanti, adik perempuan Faiz, segera menyela. Kalau begitu, kamar yang ada balkonnya menghadap kolam renang untuk aku ya, Bu. Aku suka sekali berjemur pagi-pagi. Tentu saja, sayang, sahut Ibu Ifah sambil tersenyum manis pada putrinya, lalu beralih ke adik iparnya, dan kamu, Ratih, bisa pakai pavilion di taman belakang. Anak-anakmu pasti suka bermain di sana. Mereka mulai bergerak, menyebar ke seluruh penjuru rumah seperti gerombolan semut yang menemukan bongkahan gula. Tawa dan seruan kagum terdengar dari berbagai sudut. Ada yang membuka-buka lemari kristal, mengeluarkan piring-piring mahal dan menimangnya. Ada yang mengukur dinding dengan rentangan tangan, sudah merencanakan di mana akan meletakkan televisi layar datar baru mereka. Suami Tanti, seorang pria gempal bernama Doni, bahkan sudah berani menyalakan sistem audio canggih di ruang keluarga dan memutar musik dengan volume cukup keras.
sama sekali tidak menghormati suasana duka yang seharusnya masih menyelimuti rumah itu. Bei Sumi, asisten rumah tangga yang telah mengabdi pada keluarga Pak Amrul selama puluhan tahun, hanya bisa berdiri di sudut dapur, menangis dalam diam. Hatinya hancur melihat rumah majikannya yang agung dan penuh kenangan diobrak-abrik oleh orang-orang tak tahu diri. Ia ingin sekali berteriak dan mengusir mereka semua, tapi ia hanyalah seorang pembantu. Ia menatap ke arah ruang kerja yang tertutup rapat, berdoa dalam hati agar Nona Amira diberikan kekuatan. Faiz merasa semakin tidak nyaman. Ia melihat tatapan sedih Bei Sumi, ia mendengar musik yang tidak pantas itu, dan ia melihat keserakahan keluarganya yang meluap-luap. Sebagian kecil dari dirinya merasa sangat bersalah. Ia mencintai Amira, atau setidaknya, dulu ia pernah merasakannya. Tapi cintanya pada kemewahan dan kebenciannya karena selalu berada di bawah bayang-bayang ayah mertuanya, ditambah dengan hasutan ibunya yang tak pernah berhenti, telah meracuni hatinya. Ibunya selalu berkata bahwa sebagai suami, Faiz berhak atas setengah dari semua yang dimiliki Amira. Bahwa Pak Amrul sengaja menempatkannya di posisi rendah di perusahaan untuk mempermalukannya. Ini hakmu, nak, ambil apa yang seharusnya menjadi milikmu. Bisikan ibunya terus terngiang di telinganya. Maka ia menekan rasa bersalah itu dalam-dalam, meyakinkan dirinya bahwa ini adalah jalan yang benar. Ini adalah caranya untuk menjadi kepala keluarga yang sesungguhnya. Waktu terus berjalan. 1 jam dari batas waktu 2 jam telah berlalu. Keberanian keluarga Faiz semakin menjadi-jadi. Mereka sudah mulai memindahkan perabotan-perabotan kecil, menyusun ulang tata letak sesuai selera mereka. Puncaknya, Ibu Ifah, dengan langkah seorang penakluk, menaiki tangga menuju lantai 2. Tujuannya hanya satu, kamar tidur utama, jantung dari rumah itu, tempat peristirahatan pribadi Pak Amrul, dan kemudian menjadi kamar pengantin Amira. Faiz mengikutinya dari belakang, merasa seperti anjing penjaga yang patuh. Ibu Ifah mendorong pintu kamar yang tidak terkunci itu hingga terbuka lebar. Aroma lavender yang lembut, wangi kesukaan Amira, menyambut mereka. Kamar itu sangat luas, dengan ranjang berukuran super besar, perabotan kayu ukir yang elegan, dan sebuah jendela raksasa yang menyajikan pemandangan kota dari ketinggian. Di atas nakas, masih ada foto pernikahan Amira dan Faiz di satu sisi, dan foto Amira bersama almarhum ayahnya di sisi lain. Ibu Ifah sama sekali tidak memedulikan detail sentimental itu. Matanya berbinar melihat kemewahan di sekelilingnya. Ia berjalan masuk, mengusap permukaan meja rias yang terbuat dari marmer, membuka lemari pakaian yang luas, dan tertawa kecil melihat koleksi tas dan sepatu Amira. HMPH, seleranya tidak buruk juga, gumamnya. Kemudian, tanpa ragu, ia merebahkan tubuhnya di atas ranjang, menepuk-nepuk kasurnya yang empuk dengan ekspresi puas. Nah, ini baru namanya kamar tidur, katanya kepada Faiz yang masih berdiri kaku di ambang pintu. Nyaman sekali, jauh lebih baik dari ranjang tua ibu di rumah. Ia kemudian duduk, menatap putranya dengan tatapan memerintah. Faiz, nanti setelah 2 jam, kalau Amira keluar, segera katakan padanya untuk memindahkan semua barang-barangnya dari sini. Baju-bajunya, kosmetiknya, semua. Pindahkan ke kamar bawah. Bilang padanya, mulai malam ini, kamar ini resmi jadi milik ibu. Ultimatum itu begitu final, begitu kejam. Sebuah penistaan terhadap privasi dan kenangan Amira. Mereka tidak hanya ingin menguasai rumah, mereka ingin menghapus jejak Amira dari bagian terpenting rumah ini. Faiz hanya bisa mengangguk. Baik, Bu. Di benaknya, ia sudah pasrah. Amira pasti akan menyerah. Wanita mana yang sanggup melawan ketika semua miliknya direbut tepat setelah ia kehilangan ayahnya? Mereka hanya perlu menunggu 1 jam lagi. Di dalam keheningan ruang kerja, Amira sama sekali tidak menyadari invasi yang terjadi di kamar pribadinya. Pikirannya terpusat pada satu tujuan. Ia berjalan mendekati meja kerja ayahnya, sebuah meja mahoni besar yang kokoh dan berkilauan. Permukaannya dingin di bawah sentuhan jemarinya. Disinilah ayahnya menghabiskan ribuan jam untuk membangun kerajaan bisnisnya, dan disinilah ayahnya merancang jaring pengaman terakhir untuknya. Dengan napas yang tertahan, ia menarik laci paling atas. Tidak terkunci. Ayahnya pasti sudah mengaturnya sebelum pergi. Matanya langsung tertuju pada 2 benda di dalamnya. Sebuah buku agenda bersampul kulit hitam yang sudah usang dan sebuah amplop coklat tebal yang tersegel rapat dengan lilin berinisial, AK. Amrul Kusuma. Jantungnya berdebar kencang. Inilah warisan yang sesungguhnya. Bukan uang atau properti, melainkan sebuah rencana. Ia mengambil buku agenda itu terlebih dahulu. Dengan jemari yang sedikit gemetar, ia membukanya. Halaman-halamannya sudah menguning, berisi tulisan tangan ayahnya yang rapi dan tegas. Namun ia tidak membacanya.
Sesuai instruksi, ia langsung membuka halaman pertama. Di sana, di sudut kanan atas, tertulis sebuah nama dan deretan angka. Anom Wijoyo, sahabat pengacara, diikuti dengan nomor telepon pribadi. Amira mengeluarkan ponselnya dari saku. Ia menatap nomor itu sejenak, mengumpulkan seluruh keberaniannya. Ini adalah titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Ini adalah deklarasi perang. Jarinya dengan mantap menekan digit demi digit, lalu menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar sekali, 2 kali, lalu terangkat. Halo, dengan Anom di sini. Suara di seberang terdengar berat, tenang, dan berwibawa. Suara seseorang yang bisa diandalkan. Amira menelan ludah, berusaha menjaga suaranya agar tidak bergetar. Selamat siang, Pak Anom. Ini saya Amira, putri almarhum Bapak Amrul Kusuma. Ada jeda sejenak di seberang sana, seolah Pak Anom sedang menarik napas dalam. Amira, saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian ayahmu. Dia orang yang sangat baik. Suaranya tulus, membuat Amira merasa sedikit terharu. Terima kasih, Om, jawab Amira, menggunakan panggilan akrab yang dulu sering ia gunakan saat kecil. Maaf mengganggu di waktu seperti ini, tapi sesuai pesan ayah, waktunya telah tiba. Amira mengucapkan kalimat sandi itu dengan jelas. Di seberang telepon, tidak ada lagi nada duka. Suara Pak Anom berubah menjadi tajam dan profesional. Saya mengerti, Amira. Ayahmu sudah menjelaskan semuanya kepadaku. Jangan khawatir, semua sudah disiapkan sesuai rencananya. Tetaplah tenang dan kuat. Saya akan segera ke sana. Saya akan tiba dalam waktu kurang lebih 1 jam. Jangan lakukan apa-apa dan jangan katakan apa-apa pada mereka sampai saya tiba. Baik, Om. Terima kasih banyak, bisik Amira. Jaga dirimu baik-baik, Nak. Ayahmu akan sangat bangga padamu, kata Pak Anom sebelum menutup telepon. Panggilan itu berakhir. Amira meletakkan ponselnya di atas meja. Beban di pundaknya terasa sedikit terangkat. Ia tidak lagi sendirian dalam pertempuran ini. Bantuan sedang dalam perjalanan. Kini, ia punya waktu 1 jam untuk menunggu. 1 jam yang harus ia gunakan dengan bijak. Ia mengambil amplop coklat tebal itu, merasakan bobotnya di tangannya. Ia sangat penasaran dengan isinya, tapi ia menahan diri. Ia percaya penuh pada ayahnya. Ia meletakkan amplop itu di tengah meja, seperti sebuah bom waktu yang menunggu untuk diledakkan. Kemudian, ia duduk di kursi kerja ayahnya. Kursi kulit yang besar itu seakan memeluknya. Ia memutar kursi itu perlahan, menatap koleksi buku ayahnya, foto-foto di dinding, dan pemandangan taman dari jendela. Ia membiarkan kenangan dan kekuatan ayahnya meresap ke dalam dirinya, mengubah kesedihan menjadi baja yang dingin. Alih-alih menangis, Amira bangkit dan mulai melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia membuka sebuah lemari tersembunyi di balik rak buku, mengeluarkan sebuah tas travel kecil. Dengan sangat tenang dan metodis, ia mulai berkemas. Namun, ia tidak mengemasi pakaian atau perhiasan. Ia membuka laci-laci meja ayahnya, mengambil barang-barang yang paling berarti baginya. Sebuah album foto kecil berisi foto-foto masa kecilnya bersama ayah dan almarhumah ibunya. Pena emas favorit ayahnya yang selalu terselip di saku jasnya. Sebuah kompas tua yang diberikan kakeknya kepada ayahnya. Dan sebuah buku puisi usang yang sering mereka baca bersama. Ia membungkus setiap benda dengan hati-hati menggunakan kain beludru sebelum memasukkannya ke dalam tas. Inilah hartanya yang sesungguhnya. Harta yang tidak bisa dinilai dengan uang. Para penjara di luar sana boleh mengambil dinding dan perabotan, tapi mereka tidak akan pernah bisa mengambil kenangan ini. Setelah selesai, waktu menunjukkan 30 menit sebelum kedatangan Pak Anom. Amira merasa sudah siap. Ia menarik napas dalam akhirnya, membuka kunci pintu, dan melangkah keluar dari ruang kerja, membawa serta tas kecil di tangannya. Ruang keluarga masih ramai, musik masih berputar. Begitu melihat kemunculan Amira, semua orang terdiam. Mereka menatapnya, lalu menatap tas kecil yang dibawanya. Wajah Ibu Ifah dan Faiz langsung bersinar dengan kemenangan. Mereka salah mengartikan segalanya. Nah, akhirnya keluar juga, cibir Ibu Ifah. Sudah selesai menangisnya? Faiz melangkah maju, berusaha terlihat berwibawa. Ia melihat tas di tangan Amira dan tersenyum sinis. Bagus, kamu sudah mulai berkemas. Itu keputusan yang bijak. Memudahkan kami semua. Amira tidak merespon. Ia hanya menatap suaminya dengan tatapan yang tidak bisa dibaca, campuran antara kekecewaan dan belas kasihan. Ia kemudian berjalan melewati mereka semua, menuju jam kakek yang besar di dekat tangga.
Ia berdiri di depannya, mengamati pendulumnya yang berayun ke kiri dan ke kanan, menghitung detik demi detik yang berlalu. Keheningannya yang menakutkan membuat arogansi mereka sedikit goyah. Mereka tidak mengerti mengapa Amira begitu tenang. Tepat ketika jarum panjang jam itu menunjuk ke angka 12, menandakan genap 2 jam telah berlalu, suara bel pintu yang tajam dan berwibawa memecah keheningan. Ding dong. Suara itu terdengar seperti lonceng pengadilan. Semua orang terkejut dan menoleh ke arah pintu. Amira, sebaliknya, tersenyum. Kali ini, senyumnya lebih lebar. Bantuan telah tiba. Hitung mundur telah berakhir. Kejutan besar sudah ada di depan pintu. Suara bel pintu yang bergema di seluruh ruangan membuat semua orang tersentak. Musik yang tadi diputar oleh suami Tanti mendadak terasa sumbang dan langsung dimatikan. Canda tawa dan bisik-bisik serakah terhenti seketika. Semua mata tertuju ke arah pintu utama, lalu beralih ke Amira, yang masih berdiri tenang di dekat jam kakek. Senyum tipis di wajahnya tidak goyah sedikitpun, seolah ia memang sudah menantikan kedatangan tamu ini. Faiz mengerutkan keningnya, merasa kesal karena momentum kemenangannya diganggu. Siapa sih yang datang sore-sore begini? Gerutunya. Ibu Ifah, yang sama terganggunya, menyikut lengan putranya. Sudah, buka sana. Mungkin cuma kurir paket. Usir saja, bilang kita sedang ada acara keluarga penting. Faiz menghela napas kasar, lalu berjalan gontai menuju pintu. Ia sudah menyiapkan kalimat pengusiran yang ketus di ujung lidahnya. Ia membuka pintu dengan sedikit kasar, siap untuk menyemburkan kekesalannya. Namun, kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Di hadapannya tidak berdiri seorang kurir atau tetangga yang ingin mengucapkan bela sungkawa. Di sana berdiri seorang pria parubaya yang usianya mungkin tidak jauh dari almarhum ayah mertuanya, namun dengan postur yang tegap dan tatapan mata yang tajam seperti elang. Pria itu mengenakan setelan jas abu-abu yang dijahit sempurna, kemeja putih bersih, dan dasi sutra gelap. Ia membawa sebuah tas kerja dari kulit asli yang tampak mahal dan berat. Keseluruhan penampilannya memancarkan aura otoritas, kecerdasan, dan kekuasaan yang membuat Faiz merasa kecil seketika. Faiz tidak mengenali pria itu, tapi instingnya mengatakan bahwa ini bukan orang sembarangan. "Selamat sore," sapa pria itu. Suaranya dalam dan tenang, namun setiap kata diucapkan dengan penekanan yang jelas, menuntut perhatian. "Saya mencari Nona Amira Kusuma." Faiz masih sedikit linglung. "Anda siapa? Ada perlu apa?" tanyanya. Nada bicaranya yang tadi disiapkan untuk mengusir kini berubah menjadi ragu. Pria itu menatap Faiz dari atas ke bawah dengan tatapan menilai yang membuat Faiz merasa tidak nyaman. "Nama saya Anom Wijoyo. Saya adalah pengacara pribadi almarhum Bapak Amrul Kusuma." Kata pengacara terdengar seperti ledakan kecil di telinga Faiz. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Untuk apa pengacara ayahnya datang kemari? Bukankah semua urusan warisan sudah jelas? Ibu Ifah, yang penasaran karena Faiz terlalu lama di depan pintu, berjalan mendekat. "Ada apa, Faiz? Siapa di?" Kalimatnya terputus saat ia melihat sosok Pak Anom. Ia langsung memasang wajah waspada. "Pengacara?" ulang Ibu Ifah dengan nada sinis, matanya menyipit curiga. "Semua urusan pemakaman sudah selesai. Harta warisan juga sudah jelas akan jatuh ke putri satu-satunya. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kami sedang ada acara keluarga, sebaiknya Bapak datang lain kali saja." Ia mencoba menutup pintu, sebuah gestur pengusiran yang sangat tidak sopan. Namun, Pak Anom dengan sigap menahan daun pintu dengan tangannya. Gerakannya tidak kasar, namun sangat tegas dan tidak bisa ditolak. "Maaf, Ibu. Urusan saya sangat mendesak dan tidak bisa ditunda," kata Pak Anom. Tatapannya kini beralih dari Ibu Ifah dan menembus ke dalam ruangan, mencari sosok Amira. "Saya di sini bukan hanya atas nama almarhum, tapi juga atas permintaan langsung dari ahli waris tunggal beliau, Nona Amira." Penekanan pada frasa, ahli waris tunggal, membuat lidah Ibu Ifah keluh. Faiz menoleh ke arah Amira, matanya membelalak tak percaya. Amira, dari tempatnya berdiri, memberikan sebuah anggukan kecil yang nyaris tak terlihat kepada Pak Anom. Anggukan itu adalah sebuah konfirmasi, sebuah sinyal. Dan bagi Faiz serta ibunya, anggukan itu terasa seperti sebuah pengkhianatan. Jadi, ini rencana Amira? Memanggil pengacara? Untuk apa? Rasa kesal Faiz kini bercampur dengan secercah ketakutan. Tanpa menunggu persetujuan lebih lanjut, Pak Anom melangkah masuk ke dalam rumah. Ia tidak memedulikan tatapan kaget dan tidak suka dari keluarga Faiz. Ia melangkah dengan percaya diri, seolah rumah itu adalah miliknya. Ia berhenti di tengah ruang tamu,
meletakkan tas kerjanya di atas meja kopi yang sebelumnya dinaiki oleh salah satu keponakan Faiz. Matanya yang tajam menyapu seluruh ruangan, mengamati kekacauan yang ada, cangkir-cangkir kopi yang tergeletak sembarangan, bantal sofa yang berantakan, dan beberapa perabot yang sudah bergeser dari tempatnya. Tatapannya berhenti sejenak pada wajah-wajah serakah yang kini menatapnya dengan campuran antara rasa ingin tahu dan permusuhan. Atas permintaan klien saya, Nona Amira, ada beberapa hal yang sangat penting terkait aset dan wasiat terakhir dari almarhum Bapak Amrul Kusuma yang harus saya sampaikan hari ini juga, di hadapan Anda semua, ujar Pak Anom, suaranya menggema memenuhi ruangan yang tiba-tiba menjadi senyap. Saya minta waktu Anda sebentar. Mohon semuanya berkumpul dan duduk di ruang tamu ini. Perintahnya mutlak. Tidak ada yang berani membantah. Aura kekuasaan yang dipancarkannya membuat mereka semua patuh tanpa sadar. Satu persatu, kerabat Faiz yang tadi menyebar di seluruh rumah, kembali ke ruang tamu. Ada yang duduk di sofa, ada yang berdiri di belakang, semuanya memasang wajah tegang. Pesta penjarahan mereka telah berakhir secara mendadak, digantikan oleh sebuah sidang dadakan yang tidak mereka inginkan. Ibu Ifah menarik Faiz ke sudut, berbisik dengan marah. Apa-apaan ini? Kenapa Amira memanggil pengacara? Apa yang dia rencanakan? Faiz hanya bisa menggeleng, pikirannya kosong. Ia merasa telah kehilangan kendali atas situasi. Amira, yang tadinya ia anggap sebagai domba yang pasrah, kini terlihat seperti seorang dalang yang baru saja menurunkan bidak caturnya yang paling kuat. Amira sendiri berjalan dengan tenang menuju sebuah kursi berlengan tunggal yang sedikit terpisah dari sofa utama, lalu duduk dengan postur anggun dan tegak. Ia siap menonton pertunjukan yang telah disiapkan ayahnya. Pak Anom menunggu sampai semua orang tenang, lalu ia meletakkan tangannya di atas tas kerjanya. Baik, kalau semua sudah siap, mari kita mulai. Ruangan itu terasa sesak oleh ketegangan. Bunyi klik dari dua kunci tas kerja yang dibuka oleh Pak Anom terdengar begitu keras di tengah keheningan, menandai dimulainya babak baru yang akan mengubah nasib semua orang di ruangan itu. Udara di ruang tamu terasa berat, seolah oksigen telah tersedot habis. Setiap pasang mata terpaku pada tas kerja kulit yang kini terbuka di atas meja. Pak Anom tidak terburu-buru. Ia mengeluarkan beberapa dokumen dengan gerakan yang teratur dan disengaja, menyusunnya rapi di atas meja. Yang pertama adalah sebuah map tebal berwarna biru, lalu sebuah tablet, dan terakhir, sebuah amplop besar yang disegel dengan pita merah, tampak sangat resmi. Amira melirik amplop itu dan langsung mengenalinya sebagai dokumen wasiat asli milik ayahnya. Sementara itu, Ibu Ifah duduk di ujung sofa, lengannya bersedekap, wajahnya masam. Ia mencoba menampilkan ekspresi tidak peduli, seolah semua ini hanyalah buang-buang waktu. Namun, kakinya yang mengetuk-ngetuk lantai tanpa henti menunjukkan kegelisahan yang ia sembunyikan. Faiz duduk di sebelahnya, wajahnya pucat dan tegang. Ia terus melirik bergantian antara Pak Anom dan Amira, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Terima kasih atas perhatian Anda semua, Pak Anom memulai. Suaranya tenang namun memenuhi seluruh ruangan, memaksa semua orang untuk fokus mendengarkan. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin menegaskan satu hal. Surat wasiat adalah dokumen hukum yang memiliki kekuatan tertinggi dalam pembagian harta peninggalan seseorang. Isi di dalamnya bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, kecuali ada bukti hukum lain yang lebih kuat, yang dalam kasus ini, tidak ada. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Ia ingin memastikan semua orang di sini paham bahwa ini bukanlah negosiasi. Ini adalah pembacaan dekrit. Ia kemudian mengenakan kacamata bacanya, mengambil dokumen wasiat utama, dan mulai membaca bagian-bagian terpenting dengan suara yang jelas. Saya, Amrul Kusuma, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta atas kehendak bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dengan ini menyatakan wasiat terakhir saya. Pak Anom melewati beberapa bagian pembuka yang bersifat formal, langsung menuju ke inti permasalahan yang ia tahu paling ditunggu-tunggu oleh para penonton serakah di hadapannya. Mengenai seluruh aset kekayaan yang saya miliki, baik yang terdaftar atas nama saya pribadi maupun atas nama perusahaan-perusahaan di mana saya menjadi pemegang saham utama, yang meliputi aset bergerak seperti kendaraan, simpanan dalam bentuk deposito dan tabungan, saham, obligasi, serta aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, dengan ini saya nyatakan. Ia berhenti sejenak, mengangkat pandangannya dari kertas, menatap lurus ke arah Amira. Saya wariskan seluruhnya, 100% tanpa terkecuali, kepada putri tunggal kesayangan saya, Amira Kusuma. Pernyataan itu disambut dengan keheningan sesaat, yang kemudian dipecah oleh tawa kecil yang meremehkan dari Ibu Ifah. Hah? Saya sudah duga. Serunya dengan suara keras, kembali mendapatkan kepercayaan dirinya. Tentu saja untuk Amira.
Memangnya untuk siapa lagi? Ini semua hanya membuang waktu. Dan Bapak pengacara, ia menunjuk Pak Anom dengan dagunya, Anda harus tahu hukum. Amira ini adalah istri dari anak saya, Faiz. Dalam pernikahan, harta istri itu otomatis menjadi harta suaminya juga. Jadi, semua yang menjadi milik Amira, pada dasarnya adalah milik Faiz, anak saya. Betul kan, Faiz? Ia menepuk punggung Faiz dengan keras, yang hanya bisa mengangguk kaku. Beberapa kerabat yang lain ikut mengangguk setuju, berbisik-bisik membenarkan pernyataan Ibu Ifah. Mereka merasa lega. Drama ini ternyata tidak mengubah apapun. Harta itu tetap akan jatuh ke tangan mereka melalui Faiz. Pak Anom mendengarkan ocehan Ibu Ifah sampai selesai tanpa menyela. Wajahnya tetap tenang, tanpa ekspresi. Setelah Ibu Ifah selesai dan ruangan kembali tenang, ia hanya tersenyum tipis. Terima kasih atas penjelasannya mengenai pemahaman hukum Anda, Ibu Ifah. Namun, saya mohon izin untuk melanjutkan, karena saya belum selesai membacakan, katanya dengan nada sopan yang terasa menusuk. Bapak Amrul Kusuma adalah seorang visioner, baik dalam bisnis maupun dalam melindungi keluarganya. Beliau sudah mengantisipasi berbagai kemungkinan. Oleh karena itu, di dalam wasiat ini, beliau menambahkan beberapa klausul khusus dengan pengesahan notaris yang sangat kuat. Jantung Ibu Ifah berdebar sedikit lebih kencang mendengar kata, klausul khusus. Pak Anom kembali menunduk pada dokumen di tangannya. Kita mulai dengan properti yang sedang kita tempati saat ini. Klausul tambahan butir 1. Mengenai aset berupa rumah tinggal yang beralamatkan di Jalan Cendana nomor 1, Jakarta, beserta seluruh perabotan, barang antik, dan isi yang ada di dalamnya, saya wariskan kepemilikannya kepada putri saya, Amira Kusuma, dengan satu syarat mutlak yang tidak dapat dibatalkan. Pak Anom sengaja berhenti, menciptakan jeda yang menyiksa. Ia mengangkat kepalanya, menatap setiap wajah di ruangan itu satu persatu, sebelum akhirnya menjatuhkan bomnya. Syarat tersebut adalah, status kepemilikan sah Amira Kusuma atas properti ini akan langsung gugur, batal demi hukum, dan hak kepemilikannya secara otomatis, pada detik yang sama, dialihkan sepenuhnya kepada Yayasan Panti Asuhan Kasih Bunda. Ia kembali berhenti, mengambil napas, lalu melanjutkan dengan penekanan pada setiap kata, jika terbukti ada orang lain, baik keluarga maupun bukan, yang tinggal dan menetap di dalam rumah ini, tanpa adanya persetujuan tertulis yang sah dan bermaterai dari Amira Kusuma sendiri. Hening. Kali ini keheningan yang berbeda. Bukan keheningan karena menunggu, tapi keheningan karena syok. Kata-kata Pak Anom menggema di benak setiap orang. Faiz, Ibu Ifah, Tanti, Doni, dan seluruh kerabat lainnya seolah membeku di tempat. Mereka mencoba mencerna kalimat itu, memutarnya berulang-ulang di kepala mereka, berharap mereka salah dengar. Tapi tatapan tajam Pak Anom dan senyum tenang Amira mengkonfirmasi segalanya. Rumah ini, aset yang paling mereka incar, dilindungi oleh sebuah perisai hukum yang tidak bisa mereka tembus. Mereka baru saja dengan angkuh mendeklarasikan bahwa mereka akan tinggal di rumah ini. Ibu Ifah bahkan sudah mengklaim kamar utama. Tindakan mereka, yang tadinya mereka anggap sebagai penegasan kekuasaan, kini justru menjadi jerat yang bisa membuat mereka kehilangan segalanya. Seluruh kekuasaan, seluruh kendali atas rumah mewah ini, kini berada di satu tangan, tangan Amira. Orang yang baru saja mereka ancam dan hina. Pertanyaan menyakitkan itu kini menggantung di udara. Apakah Amira akan memberikan persetujuan tertulis itu? Melihat senyum di wajahnya, mereka tahu jawabannya. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah, ini baru kejutan pertama. Ini baru permulaan. Keheningan yang mengikuti pembacaan klausul rumah terasa berbeda dari keheningan sebelumnya. Kali ini, keheningan itu dipenuhi oleh suara roda gigi yang berputar di dalam kepala setiap anggota keluarga Faiz. Wajah mereka menampilkan serangkaian emosi yang berubah cepat. Dari kebingungan, menjadi ketidakpercayaan, lalu berlabuh pada kepanikan yang teramat sangat. Mereka datang sebagai penakluk, dalam sekejap mereka berubah status menjadi penyusup yang nasibnya bergantung sepenuhnya pada belas kasihan orang yang baru saja mereka injak-injak. Ibu Ifah adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya, dan ia pulih dengan amarah. Wajahnya yang pucat kini memerah padam. Apa-apaan ini? Klausul macam apa itu? Ini tidak masuk akal. Amrul sengaja melakukan ini. Dia ingin memisahkan Amira dari keluarga suaminya. Licik sekali, teriaknya, menunjuk-nunjuk dokumen di tangan Pak Anom seolah benda itu adalah seekor ular berbisa. Faiz, di sisi lain, memilih jalan yang berbeda. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia tahu ibunya salah langkah. Marah-marah tidak akan menyelesaikan apapun. Ia harus memenangkan kembali hati Amira, setidaknya untuk sementara.
Ia segera bangkit, mendekati Amira yang masih duduk tenang di kursinya. Ia berlutut di hadapan Amira, sebuah gestur yang sangat dramatis, mencoba meraih tangan istrinya. Amira, sayang. Suaranya bergetar, dibuat sepilu mungkin. Tentu saja kami tinggal di sini atas persetujuanmu. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu tanpa seizinmu. Tadi itu aku hanya bercanda, sayang. Aku hanya ingin melihat reaksimu. Tentu saja kamu boleh membuat suratnya nanti, kita atur bersama. Ia menatap Amira dengan tatapan memelas, tatapan yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati Amira. Kita ini suami istri. Keluarga ibuku adalah keluargamu juga. Kita satu keluarga, tidak perlu ada surat-surat resmi seperti ini di antara kita, kan? Amira menatap tangan Faiz yang mencoba menggapainya, lalu menatap wajah suaminya. Wajah yang penuh kepalsuan. Ia tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak ada simpati, tidak ada kehangatan. Hatinya telah mati rasa terhadap pria itu. Ia menarik tangannya dengan perlahan sebelum Faiz sempat menyentuhnya. Sebelum Amira sempat membuka mulut, Pak Anom sudah lebih dulu angkat bicara, seolah bisa membaca pikiran Faiz. Upaya yang bagus sekali, Saudara Faiz. Namun, mungkin sebaiknya Anda tidak terlalu terburu-buru berbicara tentang status Anda sebagai suami, atau tentang konsep satu keluarga, kata Pak Anom dengan nada dingin. Kata-katanya yang tajam membuat Faiz membeku di posisinya yang sedang berlutut. Ibu Iva hendak menyela lagi, namun Pak Anom mengangkat tangannya. Saya belum selesai. Masih ada butir wasiat lain yang perlu saya sampaikan. Bapak Amrul, selain mengkhawatirkan putrinya akan kehilangan tempat tinggal, beliau juga memiliki beberapa kekhawatiran lain yang lebih mendalam. Dan sebagai seorang ayah, beliau memastikan untuk meninggalkan putrinya tidak hanya dengan perlindungan, tetapi juga dengan kebenaran. Pak Anom menyingkirkan dokumen wasiat rumah, lalu meraih map biru tebal dan tablet yang tergeletak di meja. Ia menyalakan tablet itu dan meletakkannya di atas meja, menghadap ke arah Faiz dan Ibu Ifah. Bapak Amrul, dengan berat hati, merasa perlu untuk melakukan penyelidikan pribadi terhadap beberapa hal beberapa bulan belakangan ini. Bukan karena beliau tidak percaya pada putrinya, tapi justru karena beliau sangat mencintai putrinya dan tidak ingin melihatnya hidup dalam kebohongan. Firasat buruk yang tadinya hanya secercah kini membesar menjadi monster di dalam dada Faiz. Ia tahu persis kemana arah pembicaraan ini. Tubuhnya mulai gemetar. Penyelidikan apa? Omong kosong apa lagi ini? Desis Ibu Ifah, meskipun suaranya tidak lagi sekeras tadi. Kita mulai dari masalah keuangan, kata Pak Anom, suaranya seperti hakim yang membacakan dakwaan. Ia menggeser layar tablet, menampilkan beberapa spreadsheet dan diagram alir dana. Saudara Faiz, almarhum memberikan Anda kepercayaan untuk mengelola beberapa proyek pengadaan di salah satu anak perusahaannya. Namun, dari hasil audit internal yang diperintahkan almarhum, ditemukan adanya penggelembungan dana yang sistematis pada setiap proyek yang Anda tangani. Selisih dana tersebut, Pak Ano menggeser layar lagi, menampilkan serangkaian bukti transfer, secara rutin Anda pindahkan ke sebuah rekening pribadi atas nama yang tidak dikenal. Total dana perusahaan yang Anda gelapkan selama 8 bulan terakhir mencapai hampir 2 miliar rupiah. Gedebuk. Salah satu paman Faiz yang berdiri di belakang sofa menjatuhkan cangkir kopinya. Semua orang menatap Faiz dengan ngeri. Ibu Ifah menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak. Itu tidak mungkin. Anakku tidak mungkin melakukan itu. Ini fitnah. Kamu pasti memalsukan semua ini, teriaknya histeris. Faiz sendiri sudah tidak bisa berkata-kata. Wajahnya seputih kertas. Keringatnya kini mengucur deras. Saya bisa jelaskan. Gagapnya, namun tidak ada penjelasan yang keluar dari mulutnya. Oh, saya yakin Anda akan mencoba, balas Pak Anom dengan tenang. Mungkin Anda akan menjelaskan untuk apa uang sebanyak itu? Izinkan saya membantu. Ia kembali menggeser layar tablet. Kali ini, yang muncul adalah serangkaian foto yang membuat napas semua orang tertahan. Foto-foto Faiz bersama seorang wanita muda yang cantik dan berpakaian seksi. Bukan hanya 1 atau 2 foto. Ada puluhan. Foto mereka sedang makan malam romantis di restoran mewah. Foto mereka sedang berbelanja di butik-butik mahal. Foto mereka bergandengan tangan masuk ke lobi sebuah hotel bintang 5. Dan yang paling telak, beberapa foto candid yang menunjukkan mereka berciuman mesra di dalam mobil. Wanita ini bernama Riana. Seorang model, jelas Pak Anom tanpa emosi. Uang perusahaan yang Anda curi sebagian besar Anda gunakan untuk membiayai gaya hidup mewahnya. Mobil baru, apartemen sewaan, dan liburan-liburan mahal yang tidak pernah Anda lakukan bersama istri sah Anda.
Amira menatap foto-foto itu tanpa berkedip. Hatinya terasa perih, tentu saja, tapi tidak ada keterkejutan di sana. Jauh di dalam lubuk hatinya, ia sudah merasakan ada yang salah selama ini. Faiz yang sering pulang malam dengan alasan lembur, Faiz yang semakin dingin dan menjaga jarak, Faiz yang ponselnya selalu terkunci dan tidak pernah lepas dari genggamannya. Semua potongan teka-teki itu kini menyatu, membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang utuh dan menjijikan. Ayahnya benar. Cintanya telah membuatnya buta. Dan untuk apa sisa uangnya? Lanjut Pak Anom, seolah belum cukup. Layar tablet kini menampilkan bukti-bukti transaksi dari beberapa situs judi online. Ternyata, Anda juga memiliki kebiasaan lain yang cukup mahal, Saudara Faiz. Utang judi Anda menumpuk. Anda menggelapkan uang perusahaan bukan hanya untuk wanita simpanan Anda, tapi juga untuk menutupi lubang yang Anda gali sendiri. Habis sudah. Semua topeng Faiz telah dilucuti paksa di hadapan semua orang, terutama di hadapan keluarganya yang selama ini menganggapnya sebagai pangeran yang sukses. Ia bukan hanya suami yang tidak setia, tapi juga seorang pencuri, penipu, dan penjudi. Ia adalah produk gagal yang dibungkus dalam kemasan yang indah. Faiz menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya terguncang oleh isak tangis yang tertahan. Ia hancur. Ini bohong, ini semua bohong. Rintih Ibu Ifah. Air matanya mulai mengalir. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa putranya, kebanggaannya, ternyata sehina ini. Pak Anom mematikan layar tabletnya. Ia menatap Faiz yang gemetar, lalu menatap Amira yang duduk diam laksana patung pualam. Almarhum Bapak Amrul Kusuma sudah mengetahui semua ini sejak beberapa bulan yang lalu. Faiz, kata Pak Anom, suaranya kini sedikit melembut, seolah menyampaikan pesan terakhir dari seorang sahabat. Beliau sangat terpukul. Tapi beliau tidak langsung menghancurkanmu. Beliau memberimu kesempatan, berharap kamu sadar dan berubah. Beliau hanya ingin melindungi putrinya dari rasa sakit. Namun hari ini, dengan keserakahanmu, kamu sendiri yang telah membuka semua borokmu. Kamu sendiri yang memaksa kebenaran ini keluar. Pernyataan itu menjadi penutup yang telak. Ultimatum cerai yang tadi dilontarkan Faiz dengan begitu angkuh kini terasa seperti lelucon yang pahit. Ia tidak lagi punya apa-apa. Tidak ada kekuasaan, tidak ada martabat, tidak ada jalan untuk kembali. Ia kini sepenuhnya berada di bawah belas kasihan Amira, wanita yang baru saja ia khianati dengan cara paling keji. Ruang tamu yang tadinya dipenuhi ketegangan kini diselimuti oleh kehancuran. Faiz masih tersungkur di lantai, tidak lagi dalam posisi berlutut yang dramatis, melainkan terduduk lemas, wajahnya tersembunyi di kedua telapak tangannya. Suara isak tangisnya yang tertahan terdengar menyedihkan. Ibu Ifah, di sisi lain, masih dalam tahap penyangkalan. Air matanya mengalir deras, namun mulutnya terus menggumamkan kata-kata seperti fitnah, jebakan, dan tidak mungkin. Para kerabat yang lain, yang tadinya menjadi pendukung setia, kini perlahan-lahan mengambil jarak. Mereka saling berpandangan dengan canggung, beberapa bahkan mulai mundur perlahan ke arah pintu, seolah ingin melarikan diri dari kapal yang akan segera karam. Mereka tidak mau terseret dalam aib kriminal dan perselingkuhan ini. Di tengah reruntuhan moral itu, Amira bangkit berdiri. Gerakannya pelan dan anggun, namun cukup untuk menarik perhatian semua orang. Keheningan seketika tercipta, bahkan isak tangis Faiz pun mereda. Amira berjalan perlahan, melewati meja kopi yang penuh dengan bukti-bukti pengkhianatan, dan berhenti tepat di hadapan Faiz yang masih terduduk di lantai. Ia menatap puncak kepala suaminya, pria yang pernah ia cintai dengan segenap jiwa, pria yang telah ia berikan kepercayaan penuh, pria yang kini telah hancur berkeping-keping karena keserakahannya sendiri. Tidak ada lagi cinta di dalam tatapannya. Yang ada hanya kekecewaan yang dingin dan keputusan yang bulat. Faiz, panggil Amira. Suaranya tidak lagi serak karena duka, tidak juga bergetar karena amarah. Suaranya terdengar datar, jernih, dan mematikan. Faiz mengangkat kepalanya perlahan, wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Matanya merah dan bengkak, penuh dengan permohonan. Amira, aku minta maaf. Amira mengabaikan permohonan maafnya. Tadi, sekitar 1 jam yang lalu, di tempat ini, kamu memberiku sebuah pilihan, kata Amira, setiap katanya diucapkan dengan jeda, memberikan penekanan yang dalam. Kamu berkata, kalau kamu tidak setuju keluargaku tinggal di sini, kita cerai saja. Ia mengulang ultimatum itu kata demi kata, membuat Faiz semakin menunduk malu. Amira berjongkok, menyamakan tinggi matanya dengan mata Faiz, memaksanya untuk menatapnya. Aku sudah memikirkannya baik-baik, Faiz. Dan aku sudah menemukan jawabanku. Ia berhenti sejenak,
membiarkan suaminya tenggelam dalam penantian yang menyiksa. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju dengan keserakahanmu dan keluargamu. Aku tidak setuju dengan caramu menggelapkan uang dari perusahaan ayahku, orang yang telah memberimu pekerjaan dan kepercayaan. Aku tidak setuju kamu menggunakan uang hasil curian itu untuk perempuan lain di belakangku. Setiap kalimat, aku tidak setuju, terasa seperti tamparan bagi Faiz. Dan karena aku tidak setuju, lanjut Amira, suaranya kini sedikit meninggi, tegas dan final, maka sesuai dengan pilihan yang kamu berikan padaku, kita cerai. Kata, cerai, itu meluncur dari bibir Amira dengan kekuatan sebuah palu godam. Faiz tersentak seolah benar-benar dipukul. Ibu Ifah menjerit, tidak. Pak Anom, yang sejak tadi mengamati, segera melangkah maju. Ini adalah isyarat baginya untuk memberikan pukulan pamungkas. Keputusan yang sangat bijaksana, Amira, katanya. Ia kemudian menatap Faiz dengan tatapan dingin seorang eksekutor. Dan perlu Anda ketahui, Saudara Faiz, perceraian ini tidak akan berjalan mudah untuk Anda. Dengan semua bukti yang kami miliki, bukti perselingkuhan, penipuan finansial, dan kekerasan emosional dengan memberikan ultimatum di hari duka, Amira akan mengajukan gugatan cerai dengan tuntutan penuh. Anda tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari harta bersama, karena pada dasarnya tidak ada harta bersama. Semua yang Anda nikmati selama ini adalah milik keluarga Amira. Seolah itu belum cukup, Pak Anom melanjutkan. Itu baru urusan perdata. Sekarang urusan pidana. Mewakili kepentingan sah dari PT Kusuma Jaya Group, saya menyatakan bahwa kami akan melaporkan Anda ke pihak kepolisian besok pagi atas tindakan penggelapan dana dalam jabatan. Dengan bukti audit dan bukti transfer yang kami miliki, kasus ini sangat kuat. Anda akan menghadapi tuntutan hukum dan ancaman hukuman penjara yang tidak ringan. Penjara. Kata itu adalah paku terakhir di peti mati Faiz. Mimpi tentang kekayaan, rumah mewah, dan kehidupan nyaman kini berganti menjadi bayangan sel yang dingin dan sempit. Mimpi buruk itu menjadi nyata. Ibu Ifah tidak tahan lagi. Logikanya sudah hancur, digantikan oleh insting keibuan yang buta dan primitif. Ia melihat Amira sebagai sumber dari semua kehancuran putranya. Bukan kesalahan Faiz, tapi jebakan Amira. Dengan teriakan yang melengking seperti elang terluka, ia melompat dari sofa dan menerjang ke arah Amira. Kamu penyihir. Kamu yang merencanakan semua ini. Kamu menjebak anakku. Beraninya kamu. Tangannya yang terkepal terulur, kukunya siap mencakar wajah Amira. Namun, sebelum tangannya sempat menyentuh Amira barang seujung rambut pun, 2 sosok tegap dan berseragam safari tiba-tiba sudah berada di antara mereka. Gerakan mereka cepat dan efisien. Satu orang menahan tubuh Ibu Ifah dengan sigap, mencengkeram kedua lengannya dari belakang. Orang kedua berdiri protektif di depan Amira. Mereka adalah asisten Pak Anom, 2 orang petugas keamanan pribadi yang sejak tadi menunggu di mobil, siap dipanggil jika situasi memburuk. Ayah Amira dan Pak Anom telah merencanakan semuanya hingga ke detail terkecil. Ibu Ifah meronta-ronta dalam cengkeraman petugas itu, makian dan kutukan terus keluar dari mulutnya, ditujukan kepada Amira, kepada almarhum Pak Amrul, dan kepada Pak Anom. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus memuakkan. Ia yang memulai drama serakah ini, kini berakhir sebagai seorang tahanan di rumah yang gagal ia rampas. Faiz hanya bisa menatap ibunya dengan tatapan kosong. Tenaganya sudah habis. Ia telah kalah telak. Amira mundur selangkah, menatap kekacauan yang terjadi dengan hati yang letih namun lega. Ia menatap iblis keserakahan yang meronta-ronta dalam wujud ibu mertuanya, dan monster pengkhianatan yang menangis tanpa daya dalam wujud suaminya. Ini bukan rencanaku, bisik Amira pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ini adalah karma yang kalian ciptakan sendiri. Panggung telah dibersihkan. Para antagonis telah dilumpuhkan. Yang tersisa sekarang hanyalah membuang sampah keluar dari rumahnya. Kekacauan di ruang tamu mencapai puncaknya. Ibu Ifah meronta-ronta dalam cengkeraman petugas keamanan. Suaranya yang melengking kini berubah menjadi jeritan dan makian yang kasar. Sama sekali tidak mencerminkan citra seorang ibu terhormat yang selalu coba ia tampilkan. Faiz, di sisi lain, benar-benar hancur. Ia seperti boneka tali yang talinya telah putus, terkulai lemas di lantai dengan isak tangis yang tak kunjung berhenti. Para kerabat yang tadinya merasa di atas angin kini menempel di dinding, berharap bisa melebur dengan Cat dan menjadi tidak terlihat. Wajah mereka pucat pasi, ketakutan bercampur dengan rasa malu yang luar biasa. Pesta kemenangan mereka telah berubah menjadi upacara penghinaan massal. Pak Anom berdiri tegak di tengah ruangan, ekspresinya dingin dan tak terbaca. Ia membiarkan kekacauan itu berlangsung selama beberapa detik, membiarkan semua orang melihat akibat dari keserakahan mereka.
Kemudian, ia berdeham keras. Suara itu, meskipun tidak terlalu nyaring, memiliki bobot yang mampu memotong jeritan histeris Ibu Ifah. "Cukup," kata Pak Anom, suaranya tenang namun mengandung baja. Ia memandang berkeliling, tatapannya menyapu setiap wajah yang ada di ruangan itu. "Seperti yang telah saya jelaskan, berdasarkan surat wasiat yang sah, Anda semua tidak memiliki hak hukum apapun untuk berada di properti ini. Kehadiran Anda di sini, terutama setelah niat Anda untuk menguasai rumah ini terungkap, dapat dikategorikan sebagai tindakan penyusupan." Ia berhenti sejenak, membiarkan ancaman hukum yang tersirat itu meresap. "Oleh karena itu, atas nama klien saya, Nona Amira Kusuma, pemilik sah satu-satunya dari rumah ini, saya meminta Anda semua untuk segera mengosongkan tempat ini. Sekarang juga." Perintah itu diucapkan tanpa emosi, membuatnya terdengar semakin mengerikan. Itu bukan permintaan, melainkan sebuah dekrit pengusiran. Reaksi pertama datang dari para kerabat. Tidak ada lagi yang berani membantah atau bernegosiasi. Ketakutan akan terseret dalam kasus hukum Faiz jauh lebih besar daripada keserakahan mereka. Dengan gerakan cepat dan canggung, mereka mulai bergerak. Tanti dan suaminya adalah yang pertama. Mereka menyambar tas mereka dari atas sofa, berjalan cepat menuju pintu tanpa berani menatap Amira atau Faiz. Paman dan bibi Faiz yang lain mengikuti jejak mereka, bergerak seperti segerombolan tikus yang melarikan diri dari lumbung yang terbakar. Wajah mereka penuh dengan rasa malu. Beberapa jam yang lalu, mereka berjalan di rumah ini dengan angkuh, merencanakan akan menempati kamar mana. Kini, mereka lari terbirit-birit seperti pencuri yang tertangkap basah. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ruang tamu yang tadinya sesak itu menjadi lengang. Hanya tersisa Amira, Pak Anom, 2 petugas keamanan, dan inti dari masalah ini, Faiz dan Ibu Ifah. Ibu Ifah, melihat sekutunya telah melarikan diri, semakin panik. "Lepaskan aku. Ini rumah menantuku. Aku berhak di sini." "Faiz. Faiz, lakukan sesuatu," jeritnya, mencoba menyadarkan putranya dari kelumpuhannya. Faiz akhirnya bergerak. Namun bukan untuk melawan. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, ia merangkak di lantai marmer yang dingin, mendekati kaki Amira. Ia seperti seorang pengemis yang memohon sedekah. Ia mengangkat wajahnya yang basah dan bengkak, tangannya terulur, mencoba menyentuh ujung gaun Amira. "Amira, sayang tolong jangan lakukan ini padaku, pada ibu," rintihnya, suaranya parau dan putus asa. "Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Aku dibutakan oleh hasutan ibuku dan oleh utang-utangku. Tapi aku masih mencintaimu, Amira. Sungguh. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan berubah, aku janji. Aku akan ceraikan wanita itu, aku akan kembalikan semua uangnya. Aku akan melakukan apa saja. Jangan usir kami, jangan ceraikan aku tolong, Amira." Permohonannya terdengar begitu menyedihkan. Mungkin, jika ini adalah Amira yang dulu, hatinya akan luluh. Tapi Amira yang sekarang telah ditempa oleh pengkhianatan dan dilindungi oleh kebijaksanaan ayahnya. Ia menatap ke bawah, pada pria yang sedang merangkak di kakinya. Ia tidak melihat suami yang ia kenal, ia melihat orang asing yang menjijikkan. Ia tidak merasakan kebencian yang membara, hanya kehampaan yang dingin. "Kesempatan?" ulang Amira, suaranya nyaris berbisik namun terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. "Ayahku memberimu kesempatan, Faiz. Beliau memberimu posisi, kepercayaan, dan putri satu-satunya. Dan kamu membalasnya dengan menusuknya dari belakang, bahkan saat beliau sudah tiada." Ia menggelengkan kepalanya pelan. "Cinta? Kamu bahkan tidak tahu apa arti kata itu. Orang yang kamu cintai hanyalah dirimu sendiri, dan semua kemewahan yang bisa kamu dapatkan." Amira mundur selangkah, menciptakan jarak fisik yang menegaskan jarak emosional di antara mereka. Ia menatap lurus ke mata Faiz. "Sudah selesai. Tidak ada lagi yang bisa dibicarakan di antara kita." Kemudian, ia melakukan hal yang paling menyakitkan bagi Faiz. Ia memalingkan wajahnya dan berbalik, memunggungi suaminya. Gestur itu adalah sebuah penolakan total. Sebuah tanda bahwa bagi Amira, Faiz sudah tidak ada lagi. Melihat penolakan Amira, Faiz meraung putus asa. Pak Anom memberi isyarat kepada petugas keamanan. Sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Petugas yang menahan Ibu Ifah mulai menariknya dengan paksa menuju pintu keluar. "Tidak. Lepaskan aku, brengsek. Amira, kamu akan menyesal. Kamu akan kena karma," teriak Ibu Ifah, kakinya menendang-nendang udara. Petugas kedua membantu Faiz berdiri, mencengkeram lengannya saat Faiz mencoba meronta.
Mereka berdua, ibu dan anak, diseret keluar dari rumah yang mereka impikan untuk kuasai. Pintu utama terbuka lebar, dan pemandangan di luar membuat penghinaan mereka menjadi sempurna. Suara keributan dan teriakan Ibu Ifah telah menarik perhatian para tetangga. Beberapa dari mereka kini berdiri di depan pagar rumah masing-masing, sementara yang lain mengintip dari balik tirai jendela. Mereka semua menjadi saksi bisu dari drama kejatuhan ini. Mereka melihat Ibu Ifah, yang selama ini selalu membanggakan status sosialnya, diseret keluar seperti seorang penjahat. Mereka melihat Faiz, menantu tampan dari keluarga terhormat, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. Aib mereka dipertontonkan di hadapan seluruh kompleks perumahan. Kedua petugas keamanan tidak berhenti di teras. Mereka terus menyeret Faiz dan Ibu Ifah menuruni tangga depan, melintasi halaman rumput yang hijau, menuju gerbang besi yang menjulang tinggi. Mereka membuka gerbang itu, mendorong keduanya keluar ke trotoar jalan, lalu menutupnya kembali dengan bunyi dentang yang keras dan final. Faiz dan Ibu Ifah kini terdampar di luar, tanpa martabat, tanpa rumah, tanpa masa depan. Amira berjalan perlahan ke ambang pintu. Ia melihat mereka berdua yang terduduk lemas di trotoar di bawah tatapan para tetangga. Ia tidak merasakan kemenangan, hanya kelegaan yang luar biasa. Beban berat di pundaknya telah terangkat. Ia menatap mereka untuk terakhir kalinya, lalu, dengan gerakan yang mantap, ia menarik daun pintu jati yang berat itu. Bunyi pintu yang tertutup dan suara kunci yang diputar menggema di dalam rumah yang kini terasa begitu luas dan sunyi. Klik. Babak yang menyakitkan dalam hidupnya telah resmi berakhir. 1 minggu telah berlalu. Keheningan yang menyelimuti rumah di Jalan Cendana nomor 1 bukan lagi keheningan yang mencekam karena duka, melainkan keheningan yang menenangkan. Udara terasa lebih ringan, seolah rumah itu sendiri bisa bernapas lega setelah parasit yang menggerogotinya disingkirkan. Amira menemukan ritme baru dalam hidupnya. Pagi tidak lagi dimulai dengan air mata, melainkan dengan secangkir teh hangat di taman belakang, taman yang dulu dirawat dengan penuh cinta oleh ayahnya. Ia belajar mengenali nama-nama bunga yang ditanam ayahnya, menyentuh kelopaknya, dan merasakan kedamaian yang terpancar dari setiap sudut taman itu. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia merasa ditemani oleh setiap kenangan indah yang tertinggal di rumah ini. Duka atas kepergian ayahnya masih ada, sebuah lubang di hatinya yang mungkin tidak akan pernah tertutup sempurna. Namun, kini duka itu tidak lagi melumpuhkannya. Duka itu telah bertransformasi menjadi sumber kekuatan, pengingat abadi tentang cinta dan kebijaksanaan seorang ayah yang luar biasa. Siang itu, Pak Anom datang berkunjung. Bukan lagi sebagai pembawa berita buruk, melainkan sebagai seorang teman dan penasihat. Mereka duduk di teras belakang, menikmati angin sepau-sepau. "Bagaimana kabarmu, Amira?" tanya Pak Anom lembut. "Aku baik-baik saja, Om. Lebih baik dari yang aku bayangkan," jawab Amira jujur, sambil tersenyum. Senyumnya kini berbeda. Bukan lagi perisai misterius, melainkan senyum tulus yang memancarkan ketenangan dan kekuatan. "Ada beberapa perkembangan yang perlu kamu ketahui," kata Pak Anom, membuka map yang dibawanya. "Laporan polisi atas nama Faiz sudah resmi diproses. Dengan bukti yang kita miliki, pihak kejaksaan sangat yakin kasus ini akan naik ke pengadilan. Dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sempat ditahan. Sekarang statusnya bebas dengan jaminan sambil menunggu persidangan." Amira mengangguk, mendengarkan tanpa emosi. Kabar tentang skandal ini juga sudah menyebar di lingkungan bisnis. Beberapa mitra kerja ayahnya yang dulu sempat ragu kini justru berbalik memberikan dukungan penuh padamu. Mereka melihat ketegasanmu sebagai cerminan dari kebijaksanaan Pak Amrul. "Lalu bagaimana dengan mereka?" tanya Amira pelan. Ia tidak perlu menyebutkan nama. Pak Anom menghela napas. "Hancur. Tentu saja. Faiz kehilangan pekerjaannya, reputasinya, dan teman-temannya. Tidak ada yang mau berurusan dengan seorang penipu. Ibunya, Ibu Ifah, menjadi buah bibir di setiap arisan dan pertemuan keluarga. Keluarga besar mereka yang dulu memuja-muja mereka, kini menjauhi mereka seperti wabah penyakit. Mereka kembali ke rumah lama mereka yang sempit, menanggung malu dan utang yang ditinggalkan Faiz. Itulah harga yang harus mereka bayar untuk keserakahan, jelas Pak Anom. Karma telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Amira tidak merasa senang mendengar penderitaan mereka, ia hanya merasa bahwa keadilan telah menemukan jalannya. Setelah Pak Anom pamit, Amira berjalan menuju ruang kerja ayahnya. Ruangan yang dulu menjadi saksi bisu dimulainya pertempuran, kini menjadi pusat kendalinya. Ia tidak lagi merasa terintimidasi oleh tumpukan dokumen perusahaan atau istilah-istilah bisnis yang rumit. Selama seminggu terakhir, ia menghabiskan waktunya di sini, belajar. Membaca setiap laporan,
mempelajari setiap proyek, dengan bimbingan dari Pak Anom. Ia menemukan bahwa ia memiliki bakat dan intuisi bisnis yang diwarisinya dari sang ayah. Ia bukan lagi sekadar putri yang dilindungi, ia sedang dalam proses menjadi seorang pemimpin. Ia berhenti di depan potret besar Pak Amrul Kusuma yang tergantung di dinding. Di dalam foto itu, ayahnya tersenyum hangat. Matanya seolah menatapnya dengan penuh kebanggaan. Amira menyentuh permukaan kanvas yang dingin itu. "Ayah benar," bisiknya. "Aku tidak menangis. Dan senyumku memang menjadi perisai terkuatku. Terima kasih, Ayah. Terima kasih sudah tidak pernah meninggalkanku, bahkan setelah ayah pergi." Malam itu, Amira tidak bisa tidur. Ia berjalan menuju kamar tidur utama. Kamar yang dulu hampir direbut darinya. Ia membuka pintu kaca besar yang menuju ke balkon pribadi. Udara malam terasa sejuk di kulitnya. Dari atas sana, ia bisa melihat kerlip lampu kota yang terhampar seperti permadani bintang. Ia berdiri di sana untuk waktu yang lama, membiarkan pikirannya mengembara, merefleksikan semua yang telah terjadi. Pengkhianatan yang menyakitkan, pertarungan yang melelahkan, dan kemenangan yang membebaskan. Ia telah melewati badai tergelap dalam hidupnya, dan berhasil keluar di sisi yang lain. Saat garis jingga pertama mulai mewarnai ufuk timur, Amira masih berdiri di sana. Ia menyaksikan kegelapan malam perlahan-lahan diusir oleh cahaya fajar yang baru. Matahari terbit, menyinari dunia dengan harapan dan janji akan hari yang baru. Amira menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pagi yang segar memenuhi paru-parunya. Ia tidak lagi melihat masa depan dengan ketakutan, melainkan dengan keberanian. Ia adalah Amira Kusuma, pewaris tahta ayahnya, kapten dari kapalnya sendiri. Di rumah ayahnya, di bawah fajar yang baru, ia siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Sendirian, namun utuh. Berduka, namun kuat. Bebas. Mentari sore memancarkan cahaya keemasan, menyapu lembut halaman luas sebuah panti asuhan yang baru saja diresmikan. Puluhan anak-anak berlarian di atas rumput hijau yang terawat, tawa riang mereka terdengar seperti musik yang paling merdu. Di tengah keramaian itu, berdiri Amira Kusuma. Ia tidak lagi mengenakan pakaian hitam tanda duka, melainkan sebuah gaun batik modern yang anggun, rambutnya disanggul rapi, menampilkan leher jenjangnya. Wajahnya, yang dulu sering dihiasi jejak air mata dan senyum misterius, kini memancarkan ketenangan dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Ia sedang berbicara dengan kepala panti, seorang ibu parubaya yang matanya berkaca-kaca karena haru. Di belakang mereka, sebuah plakat marmer berkilauan tertempel di dinding bangunan baru, "Saya Pendidikan dan Keterampilan Amrul Kusuma, persembahan dari PT Kusuma Jaya Group." Ini adalah hari besar. Hari di mana Amira meresmikan proyek filantropi terbesarnya, sebuah sayap bangunan baru untuk Yayasan Kasih Bunda, yayasan yang sama yang hampir mewarisi rumahnya. Alih-alih membiarkan wasiat ayahnya hanya menjadi sebuah ancaman, Amira mengubahnya menjadi sebuah janji. Ia, melalui perusahaannya, menjadi donatur utama yayasan tersebut, memastikan anak-anak di sana mendapatkan pendidikan dan masa depan yang jauh lebih baik. Ia tidak hanya melindungi warisan ayahnya, ia mengembangkannya, menyebarkan kebaikan atas nama pria yang paling ia cintai. Pak Anom berdiri tidak jauh darinya, mengobrol dengan beberapa mitra bisnis yang hadir. Pria itu tampak beberapa tahun lebih muda. Senyum bangga selalu tersungging di bibirnya setiap kali ia memandang Amira. Hubungan mereka telah berkembang dari sekadar pengacara klien menjadi mentor dan anak didik. Sebuah persahabatan tulus yang dibangun di atas fondasi rasa hormat dan kenangan akan Pak Amrul. "Nona Amira, Anda benar-benar malaikat bagi kami," ucap kepala panti sambil terisak pelan. "Kami tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Anda dan almarhum ayah Anda." Amira tersenyum hangat, senyum yang kini tulus hingga ke matanya. "Jangan berkata begitu, Bu. Justru saya yang berterima kasih. Melihat tawa mereka adalah bayaran termahal bagi saya. Ayah saya akan sangat bahagia melihat ini." Setelah acara selesai dan para tamu berangsur-angsur pulang, Amira menyempatkan diri untuk berjalan-jalan sendirian di taman panti yang baru. Ia duduk di sebuah bangku di bawah pohon flamboyan yang rindang, membiarkan semilir angin menerpa wajahnya. 3 tahun. Rasanya seperti seumur hidup yang telah berlalu. Tahun pertama setelah pengusiran itu adalah yang terberat. Proses perceraian dan persidangan Faiz menguras emosinya. Setiap hari ia harus berhadapan dengan pengacara Faiz yang mencoba memutarbalikkan fakta, atau mendengar berita tentang permohonan keringanan hukuman. Namun, ia tidak goyah. Didampingi oleh Pak Anom, ia menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Faiz akhirnya divonis 3 tahun penjara atas kasus penggelapan dana. Perceraian mereka dikabulkan tanpa pembagian harta sama sekali. Sejak saat itu,
Ia menutup rapat-rapat buku tentang Faiz dan keluarganya. Ia fokus pada dua hal, menyembuhkan lukanya dan belajar memimpin perusahaan. Ia menghabiskan ratusan jam di ruang kerja ayahnya, membaca setiap dokumen, mempelajari setiap neraca keuangan, hingga ia memahami seluk-beluk bisnis itu lebih baik dari siapapun. Ia membuktikan kepada dewan direksi yang awalnya meragukannya, bahwa ia bukan sekadar pewaris manja, melainkan penerus yang layak. PT Kusuma Jaya Group, di bawah kepemimpinannya, justru semakin berkembang pesat. Di sisi lain kota, di depan gerbang besi sebuah lembaga pemasyarakatan, seorang pria melangkah keluar dengan ragu-ragu. Pria itu kurus, dengan rambut yang dipotong cepak dan tatapan mata yang kosong. Ia adalah Faiz. Ia baru saja bebas setelah mendapatkan remisi, menjalani hukuman selama 2 tahun. Tidak ada yang menjemputnya. Tidak ada keluarga, tidak ada teman. Ia berjalan di bawah terik matahari dengan sebuah tas plastik kecil berisi beberapa potong pakaian dan dokumen pembebasan dirinya. Dunia terasa begitu asing. Selama di dalam penjara, yang ia pikirkan setiap hari hanyalah Amira dan semua yang telah hilang darinya. Ia membayangkan akan memulai hidup baru, mencari pengampunan. Namun kini, setelah benar-benar bebas, ia menyadari bahwa dunia tidak menunggunya. Tujuan pertamanya adalah rumah ibunya. Rumah kecil di gang sempit yang dulu selalu ia benci. Saat ia mengetuk pintu yang catnya sudah mengelupas, pintu itu dibuka oleh seorang wanita tua yang tampak jauh lebih tua dari usianya. Wanita itu adalah Ibu Ifah. Rambutnya yang dulu selalu disasak tinggi kini menipis dan memutih, wajahnya penuh kerutan pahit, dan semangat serakah di matanya telah padam, digantikan oleh keputusasaan yang kronis. Mereka tidak berpelukan. Ibu Ifah hanya menatapnya dengan lelah. "Kau sudah pulang," katanya datar, lalu berbalik masuk. Rumah itu terasa pengap dan gelap. Tidak ada lagi kerabat yang datang berkunjung. Skandal 3 tahun lalu telah membuat mereka menjadi paria. Semua orang menjauhi mereka. Ibu Ifah menghabiskan hari-harinya dengan mengeluh dan menyalahkan takdir. Sementara kesehatannya terus menurun karena stres dan kebencian yang ia pelihara. Karma tidak hanya mengambil harta mereka, tapi juga kebahagiaan dan kesehatan mereka. Beberapa hari kemudian, Faiz berjalan tanpa tujuan di pusat kota. Ia tidak punya uang, tidak punya pekerjaan. Ijazahnya seolah tidak berharga dengan catatan kriminal yang melekat di namanya. Ia berhenti di sebuah lapak koran untuk berteduh sejenak. Matanya tanpa sengaja tertuju pada sampul sebuah majalah bisnis terkemuka. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Di sampul itu, terpampang foto Amira. Ia sedang tersenyum, berdiri di depan sebuah gedung perkantoran yang megah. Judul di bawahnya tertulis, Amira Kusuma, membangun ulang legenda, memimpin dengan visi dan hati. Faiz menatap foto itu untuk waktu yang lama. Wanita di foto itu adalah istrinya, atau lebih tepatnya, mantan istrinya. Tapi ia terlihat berbeda. Ada aura kekuatan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Wanita itu bersinar. Saat itulah Faiz akhirnya mengerti. Penjara bukanlah hukuman terberatnya. Hukuman terberatnya adalah kesadaran ini. Kesadaran abadi tentang apa yang telah ia sia-siakan. Ia tidak hanya kehilangan rumah mewah dan akses ke kekayaan. Ia telah kehilangan seorang wanita luar biasa yang mencintainya. Seorang wanita yang memiliki potensi untuk menjadi ratu, yang ia coba ubah menjadi seorang budak dan akhirnya ia buang begitu saja. Ia kehilangan masa depan yang gemilang demi kepuasan sesaat yang didorong oleh keserakahan. Rasa sesal yang menghantamnya saat itu jauh lebih menyakitkan daripada dinding sel penjara yang dingin. Itulah karmanya yang sesungguhnya, sebuah penyesalan yang akan ia bawa seumur hidupnya. Kembali ke taman panti asuhan, Amira bangkit dari bangkunya. Hari sudah mulai senja. Ia merasa damai. Ia telah memaafkan Faiz, bukan untuk Faiz, tapi untuk dirinya sendiri. Memaafkan telah membebaskannya dari belenggu masa lalu. Ia tidak lagi membenci, ia hanya tidak peduli. Perjalanannya masih panjang. Ia belum berpikir untuk mencari pendamping hidup yang baru. Mungkin suatu hari nanti, mungkin juga tidak. Kebahagiaannya kini tidak lagi ia gantungkan pada orang lain. Ia menemukannya di dalam dirinya sendiri, dalam pekerjaannya, dalam tawa anak-anak panti, dan dalam setiap kenangan manis tentang ayahnya. Ia masuk ke dalam mobilnya, menyetir sendiri, kembali ke rumahnya di Jalan Cendana. Rumah itu tidak lagi terasa kosong. Rumah itu telah ia isi kembali dengan kehidupannya sendiri, dengan harapan, dan dengan kehangatan. Saat ia memandang fajar keesokan harinya dari balkon kamarnya, ia tahu persis siapa dirinya. Ia bukan lagi hanya putri Amrul Kusuma. Ia adalah Amira Kusuma, seorang wanita yang jatuh, bangkit,
dan belajar menumbuhkan kembali tamannya sendiri hingga berbunga lebih indah dari sebelumnya. Dan itu adalah kepuasan yang sejati.